Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat peraga matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Vica Arfiana. Saya Siamtika Tistianti. Saya Arya Digundara. Saya Arya Nugraha Madinata. Alat peraga matematika merupakan media pembelajaran yang diharapkan mampu membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran matematika. Di dalam mata kuliah praktikum alat peraga ini, kami mengambil sampel dari siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 5 Surakarta untuk observasi. Dari hasil observasi yang kami lakukan, materi aljabar bilangan bulat adalah materi yang diharapkan memiliki alat peraga yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, kami membuat alat peraga yang berjudul papila atau papan bilangan. Nah, apakah itu papan bilangan atau papila dan bagaimana cara penggunaannya? Mari saksikan. Alat peraga papila ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya, pembuktiannya jelas karena adanya lampu kebenaran, sehingga kalian bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam operasi bilangan bulat. Yang kedua, komponen di dalam papila yang mengalami kerusakan bisa diganti tanpa mengubah bentuk dari papila ini. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, membutuhkan biaya yang tidak murah di dalam pembuatannya. Seperti kita membutuhkan komponen lampu, saklar, mobil, dan yang lainnya. Yang kedua, operasi bilangan tidak bisa lebih dari 5, seperti bilangan 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga, tidak bisa dibawa kemana-mana karena alat peraga papila ini harus dialiri oleh listrik. Sekian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan papila, papan bilangan. Yang pertama, untuk semua operasi kita akan berawalan mulai dari 0. Yang kedua, untuk bilangan positif, mobil akan berjalan ke arah kanan. Yang ketiga, untuk bilangan negatif, maka mobil akan berjalan ke arah kiri. Untuk yang keempat, jika ada operasi penjumlahan bertemu dengan bilangan positif, maka mobil akan berjalan ke arah kanan. Jika ada operasi penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif, maka mobil berjalan ke arah kiri. Yang keenam, apabila operasi pengurangan bertemu dengan bilangan positif, maka mobil akan berjalan ke arah kiri. Apabila ada operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka mobil akan berjalan ke arah kanan. Yaitu untuk adat pertama, yaitu kita menggunakan lintasan bawah. Sedangkan untuk kolom yang kedua, kita menggunakan lintasan atas. Yaitu cara penggunaannya. Untuk selanjutnya, untuk contoh soalnya saya akan lanjutkan kepada Arya. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai penggunaan tata cara penggunaan papila. Tadi kan Saudara Gundoro sudah menjelaskan tentang peraturan penggunaan papila. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya penggunaan papila. Di sini saya akan menggunakan 3 contoh yang insya Allah akan menjelaskan dari keseluruhan papila ini ya. Pertama, saya akan menggunakan contoh ini 1
dikurangi 3. 1 dikurangi 3. Ya. Di sini sesuai dengan peraturan tadi, untuk awalan kita harus memulai dari 0 dulu. Lalu kita lihat pada kolom pertama. Kolom pertama ini adalah 1. Jadi kita menggunakan lintasan bawah. Dan satunya ini adalah positif, jadi kita harus mengarah ke kanan sebanyak 1. Oke. Lalu di sini tandanya adalah negatif. Jadi otomatis mobilnya nanti ini harus berputar haluan. Tapi sebelumnya kita harus naikkan dulu ke atas, karena yang kita gunakan nanti adalah kolom kedua. Yang kita gunakan sebelumnya adalah kolom kedua. Dan nilai dari kolom kedua ini adalah positif 3. Jadi kita harus mundur sebanyak 3 angka. Ada 1, 2, dan 3. Dan ditemukan hasilnya negatif 2. Untuk membuktikan apakah benar jawabannya itu adalah negatif 2, pertama kita harus memilih min 2 untuk membuktikan di lampu kebenaran ini. Dan yang terakhir, kita harus memarkirkan mobil di min 2 tadi ini, di sini. Jika lampunya nyala, jadi jawaban min 2-nya benar. Tapi kalau tidak nyala, berarti kita kurang tepat. Dan hasilnya adalah nyala. Ya. Oke. Kalau kita misalnya memilih yang lainnya, misal kita pilih 0, tidak akan nyala. Kita pilih 4, tidak akan nyala. Begitu pula dengan min 5, tidak akan nyala juga, kecuali 2. Oke. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Jadi soalnya yang selanjutnya adalah negatif 2 dikurangi negatif 3. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Seperti biasanya, kita harus mulai mencat dari 0 dulu. Nah, karena di kolom pertama nilainya adalah negatif 2, maka kita harus mengoperasikan pada lintasan yang bawah sebanyak 2 ke arah kiri ya. 1, 2. Lalu karena A-nya positif, jadi otomatis kita nanti akan melajukan mobil ke arah positif atau ke arah kanan gitu. Jadi sebelum kita putar ke arah kanan, kita naikkan mobilnya dulu ke lintasan yang kedua. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi sama saudara Kuntoro, untuk menggunakan kolom kedua kita harus menggunakan lintasan yang kedua. Dan kita gunakan lintasan yang kedua sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Dan hasilnya didapat positif 1. Dan sekarang kita akan membuktikan ya, kita akan membuktikan bahwa positif 1 itu adalah jawabannya. Dan ternyata benar. Kita coba yang lain, tidak akan benar, karena saklar juga sudah terputus. Hanya jawabannya positif 1. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ada negatif 2 ditambah 3. Ya, di sini awalnya kita harus mulai seperti tadi dari 0. Lalu karena di sini kolom pertama nilainya adalah negatif 2, maka kita harus mulai dari 0 ke arah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu karena jumlahnya ini 3 di kolom kedua, jadi otomatis nanti kita ke arah positif sebanyak 3. Tapi sebelumnya kita harus pindah ruas dulu ke arah kanan, ke atas dulu. Lalu setelah itu kita majukan mobilnya sebanyak 3 angka. 1, 2, 3. Sama seperti tadi jawabannya positif 1. Untuk membuktikannya kita harus
pencet skap positif 1. Dan untuk membuktikan fixnya kalau itu adalah jawabannya, kita harus mencet parkir yang nomor 1 dan jawabannya ini benar. Jika kita coba yang lainnya, jawabannya salah, kecuali hanya 1. Oke. Jadi cukup sekian contoh yang bisa saya berikan. Selanjutnya penutup akan disampaikan oleh saudara Richard. Nah, akhirnya kita udah tahu kan apa itu papila dan bagaimana cara penggunaannya. Harapan dari kelompok kami adalah semoga papila ini bisa membantu siswa-siswi umum khususnya kelas 7 untuk belajar bilangan bulat, dan umumnya adalah untuk siapapun yang ingin belajar bilangan bulat. Sekian dari demonstrasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.